Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, terdiri dari 1 Ahmad Agung Sanjaya, 2 Bayu Rizal Adrianto, 3 Budi Nuridallah, 4 Ifda Zulfa Istiqomah, dan yang kelima Melinda Artamevia. Kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Kajian Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Kasus Penyakit Kronis. Apa itu penyakit kronis? Penyakit kronis adalah gangguan kesehatan yang berlangsung lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Kebanyakan penyakit kronis disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Jenis penyakit ini sering tidak disadari, sampai kondisinya sudah terlanjur parah, dan tidak jarang berujung pada kematian. Penyakit kronis juga diketahui merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit COVID-19. Sifat penyakit kronis. Dalam ilmu kedokteran, kronis menunjukkan kondisi atau sifat penyakit yang telah lama terjadi. Pada kondisi ini, penyakit bersifat persisten dan biasanya telah berdampak pada beberapa sistem tubuh. Beberapa penyakit yang sifatnya kronis yaitu asma, diabetes, dan kanker. Tanda-tanda dan gejala penyakit kronis. Tanda dan gejala penyakit kronis dapat berupa tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari, adanya darah dalam urin, lemah serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal, sesak, mual dan muntah, bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, serta pada kelopak mata waktu pagi hari. Dampak penyakit kronik pada klien. 1. Dampak psikologis. Dampak ini dimanifestasikan dalam perubahan perilaku, yaitu tergantung kekanak-kanakan, merasa tidak nyaman, bingung, merasa menderita, dan klien menjadi pasif. 2. Yaitu dampak somatik. Dampak somatik adalah dampak yang ditimbulkan oleh tubuh karena keadaan penyakitnya. Keluhan somatik sesuai dengan keadaan penyakitnya, contoh diabetes mellitus, adanya trias B. Dampak terhadap gangguan seksual merupakan akibat dari perubahan fungsi secara fisik atau kerusakan organ dan perubahan secara psikologis atau persepsi klien terhadap fungsi seksual. Dampak gangguan aktivitas. Dampak ini akan mempengaruhi hubungan sosial sehingga hubungan sosial dapat terganggu, baik secara total maupun sebagian. Faktor penyebab penyakit kronik yaitu trauma emosional, rasa trauma atau sakit emosional, obat penghilang rasa sakit, kualitas tidur yang buruk, kerusakan sistem pencernaan sebanyak 70%, dan kekurangan magnesium atau mineral. Perilaku klien dengan penyakit kronik. Perilaku klien. 1. Penolakan atau denial, 2. Cemas, 3. Depresi. Perilaku keluarga klien. 1. Penolakan denial, 2. Cemas, 3. Depresi, 4. Penata laksanaan, yaitu terdiri dari pendidikan kesehatan, merespon terhadap emosi, melibatkan keluarga, melibatkan pasien, melibatkan tim multidisiplin, menyediakan perawatan yang berkelanjutan, menyediakan pelayanan rawat jalan yang komprehensif, pembatasan dan perawatan di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah contoh asuhan keperawatan klien dengan penyakit kronis. Contoh kasusnya yaitu seorang ibu yang berinisial NYN berumur 60 tahun, seorang ibu rumah tangga, dirawat di rumah sakit umum daerah dan didiagnosa medis diabetes mellitus. Seorang ibu ini mempunyai luka di kaki kirinya. Dan tindakan kita sebagai seorang perawat adalah yaitu 1. Jelaskan pada keluarga mengenai cara perawatan luka yang benar pada diabetes mellitus. 2. Lakukan perawatan luka. 3. Mengajarkan senam kaki. Dan 4. Jelaskan pada anggota keluarga tentang penyakit diabetes mellitus, meliputi pengertian tanda dan gejala penyebab penata laksanaan diabetes mellitus. Dan yang terakhir, yaitu jelaskan pada keluarga tentang diet yang tepat pada diabetes mellitus. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat isi dari makalah tentang aspek penyakit kronis tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.